والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. Sudah siap untuk mengajar dan sebagainya. Nang manduit kan mau, nah di sini. Sedangkan duit ini adalah pertama syarat dan rukunnya untuk agama. Firman Allah, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, nomor 2. Harta diutamakan di sini. Harta diutamakan. Adapun gangguan musuh-musuh kita daripada orang yang tidak seia sekata, maka bisa kita pakai dengan kawan-kawan kita kurang halus. Siapa? Tuhan mengutamakan manusia pembantu kita, jin pembantu kita. Maka jin lebih utama membantu kita dari manusia ini. Bisa dipakai jin untuk membantu kita di dalam macam-macam urusan-urusan. Kalau kita diganggu orang, jin suruh ngantuk. Coba lihat dalam Quran. Jin dan manusia yang didahulukan jin. Ya ma'syaral jinni wal manusia begitu. Ya kan? Itu keistimewaannya jin. Inya siap laksanakan. Nah itu, yang kaya abri kalah diperintahkan supaya berangkat ke Aceh. Siap komandan laksanakan. Nah itu tak bukan abri itu ya jin, bukan. Karena salah paham karena wartawan ini. Di cabana ulah judul di kurang ditambah daur orang. Hari ini tongkat nelayan. Nabiullah Sulaiman alaihissalam tatkala hendak menundukkan si perempuan yang sombong yaitu Bilqis. Macam apa persiapan untuk menundukkan itu? Nang disuruh-suruh begawi jin. Jin, apa Nabi Sulaiman? Ulangkan jambatan. Di bawahnya sungai Allah. Tapi jambatannya nang tarang jernih. Kalau dikira orang jambatan. Sekira banyak nang kelihatan jambatannya ada tahuran. Oke bos. Bijar jin. Siapa yang kalau mau melaksanakan atau lambat melaksanakan atau bukan sesuai dengan ada sesuai lawan hajat unda, maka unda siksa akan dia. Jangan bos jajin. Wa may yazigh an amrina nuziqhu min adzabin alim. Jangan bisa. Siapa yang akan melaksanakan perintah unda, awas unda siksa. Karena walinya nafala wali Sulaiman ar-rih guduha syahr wa rawahu syahr wa asalna lahu 'ayna al-kufr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi rabbih wa man yazigh minhum 'an 'amalna nudhiqhu min 'adzabin alim. Angin jagin jadi perintah angin diperintahkan. Mungkin dulu perintah angin, hendak makan pada kawan diperintahnya carikan obat, urut, cabur, kita diperintah angin. Nabi Sulaiman angin diperintah sendiri. Ada kisahnya. Rupanya angin Nabi Sulaiman ada di sini. Dapat kisah Nabi Sulaiman pernah dapat 20. Biar. Nabi Sulaiman duduk dengan kawan-kawan saja. Ada yang dihiga silin parah, maka guru dahlan lah dihiga dulu parah. Guru dahlan. Nah, ini guru dahlan parah duduk. Karena anu di rawang sana bertajir menciling matanya kayak guru dahlan.
Nabi Sulaiman pinando ini lain manusia ini Azrail melakal maut. Ay kenapa aja Nabi Sulaiman Azrail cengang lan celeng-celeng. Jangan takutkan bulan kesnya benar aja. Kemudian hilang Azrail. Mbak sudah hilang. Nang diigal Nabi Sulaiman tadi manggata ucap. Hai Nabi Allah Sulaiman, apa? Tolong ulun. Apa yang dapat saya bantu? Jawaban ulun dari tempat ini itu adalah ma'ancam telah. Menceleng matanya dari tapi sudah bersembunyi panglima. Ulun takutkannya kalau itu tembakai igal ini berparah. Maksud jika menapa? Alihkan ulun ke India. Oke, kayaknya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman itu orang Inggris kan? Angin pun tuan buat. Angin ampun tuan buat. Bawakan orang Nabi Gaundani ke India. Sot dibawa angin ada di India. Mbak sudah sampai ke India. Azrail pas perintah. Masih di India. Datang Azrail kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, napa man? Nyawa ini kayak itu jauh mau pendek. RT calon RW kada lagi nyambat bapak. Iya. Napa we? Itu kan yang berkiau kita pembakaran ini. Bapak tahu emat berkiau. Camat lah. Singkat kalau mau lupakan bahasa. Kenapa ya? Ternyata tidak cengang menceleng menolak gaunda sampainya takutan. Ya bingung saja ya. Mereka bisa bingung. Jadi ramuan guru adul kan mandam bingung. Jangan pikir-pikir macam-macam. Mereka pun bisa bingung. Kenapa jadi bingung? Jadi Nabi Sulaiman perintah cabut rohnya di India. Sedangkan orangnya kada ada di India, ada di Gambia kan. Pantar Azrail orang kalau sungai pulang lah. Tarinita dicabut rohnya di India. Sekalinya ada di Iga Harampian kan. Jadi bingung kami. Mbak apa kabar? Udah sesuai perintah. Ajung di India udah. Jadi barang siapa bakal mati di satu tempat, dijadikan Tuhan hajatnya ke tempat itu. Itu hadis itu. Jadi kalau orang itu hendak berumrah, mungkin di Makkah, mungkin di Madinah tepatnya. Hati-hati. Ini bukan ancaman, tapi serius. Ada aja hajat. Bupati takutan dengan anak Jakarta Musia, bapak tak di Jakarta. Ada bupati. Cuma minta benar ya. Bila ada hajat benar, anak di tengah-tengah tika, ada mau jual dasar umurnya anak di situ jual. Coba. Jadi hari aja hadis Nabi kalau bisa dasar memberat umur. Kemudian selesai angin lah jintang begawi baulah di atas sungai itu jambatan lebih bersih dari kaca yang bersih. Kada terasa, kada terlihat bahwa itu adalah kaca. Nang dilihat itu banyu yang berjalan di bawahnya. Jadi seakan-akan orang yang hendak menyebelah itu melewati sungai. Terpaksa pakaian di, nah itu sungai. Nah itu bahasa Inggris dikit. Sungai. Nah itu.
rezeki ada. Ujar anakku Haki, ada bah orang tua berdiri di hadapannya sumur saling dalaman. Di sebelah sumur cucu Sidin kan anak berjalan menuju Sidin. Jadi di mata sini menagur cucu, jangan sampai tertabur ke sumur. Bahasa kita mirip Cina. Gong jatuh, ujar anak Haki. Liang cu, liang cu, artinya beliong cu, liang cu. Itu anak Haki kalau nyalim kan luar biasa, muridnya banyak loco, liang cu. Kayak bahasa Cina kalau, artinya beliong cu, liang cu. Liang cu. Demati abahnya ada musibah. Kemudian selesai sudah persiapan. Jalan Nabi Sulaiman ada lagi. Ini inya hendak menuju kemari. Sekarang istananya siapa yang sanggup mengangkatkan kemari? Secepat-cepatnya perlombaan. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ujarnya ifrit daripada jin. Ulun mengangkatnya karena sebelum pian habis begawi di kantor. Jam 8 misalnya, jam 2 antara itu tak kena pas di Higapian ada kena istana Bilqis itu. Dan Nabi Sulaiman memang sikap sedikit kepalawasan, tak bersikap juga. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah nang lain kan melakukan aku sorong. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ulun kena namang gawinya sebelum mata pian berbuka dari bapak jam udah ada. Nah ujar Nabi Sulaiman, ayo esok kesenyawa. Ngarannya Asif bin Barakhiyah. Asif membaca doa Ismul A'zam diraja pada Tuhan nantinya. Begitu Asif berkurimit untungnya ada. Itu napa istana Bilqis di higa Nabi Sulaiman. Falamma istaqarra 'indahu qala, limbahnya sudah ada di higa Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Wah, ini anugerah Tuhan dari Nabi Sulaiman. Padahal Asif berdoa, Tuhan pada kasih anugerah Asif sunyi. Kalau bang tarik Asif ada. Menurut ini hansip misalnya, kenapa ya? Ada bunyi-bunyi unda aja, maka unda nak oyo. Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan mau uji undan ini. Syukur ka unda, kada syukur. وَمَنْ يَشْكُرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Siapa syukur inya jua ditambah-tambah nikmat. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Allah. Nah, apa malah orang Tuhan sunyi juga. Bencok benar. Itu. Qala nakiru laha 'arshaha. Mau malah kalau dah. Aku kadang kembali juga. Akhirnya datang Bilqis. Bilqis datang melihat air sungai. Maka mesti sudah mendatangi Sulaiman. Tapi sungai antaranya macam apa? Kata-kata undangan mesti menyebarang. Ya,
terpaksa menyingkai. Nah, singkaian ini bahaya. Inya salah sangka, orang salah sangka bisa menyingkai. Salah sangka, salah sangka, pak disingkainya, bah, ajar berkesalah, maka kaca sekalinya, demati kau terimanya, inya bersih kacanya. Pada demah hijab, si kaca dengan mata memandang di sebelahnya. Wah, ini orang-orang sudah kasyaf, bukan kasap. Supan lagu Bilqis. Kenapa jadi supan? Batang paha babuul. Tahu ka babuul? Mbak Muloh mah. Himbak mulutnya panjang-panjang. Muka andun. Muka andun. Aing kalinya lain banyak. Ujar Bilqis gegeran. Rasain ya Nabi Sulaiman. Sampai ke sebelah. Ujar Nabi Sulaiman, Bilqis. Apa tuanku? Ini ia ke arasnya. Itu tanda tanya. Iyakah ini arasnya, Mak? Bilqis melihati dari atas ke bawah, kiri kanan, muka belakang. Qalat ka'annahu. Mairip bang, tapi kada masuk akal. Itu kata itu mairip kada masuk akal. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna bihi alimin. Itu ciri khasnya orang Mesir itu ini. Akhirnya sudah nampak ini hebat Nabi Sulaiman itu ya. Tunduk sudah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada gampang Mesir. Artinya aku Islam lawan Allah, imbelon leman. Nah itu leman menasal kurusut ini apa? Jadi bisa aja menggunakan keistimewaan untuk mengislamkan orang. Di situ sahihnya. Wibawa bisa dipakai menundukkan orang untuk kepada agama Allah. Jadi apapun kehebatan Nabi balik Tuhan kepada kita bisa digunakan untuk menundukkan orang yang salah menjadi bujur. Untuk membujurkan orang keluar taring sebelah-belah. Misalnya orang galah wanilon kita bacakan doa-doa malam mati mendadak, yang lain takutan. Bah jangan lagi kita menetap sendiri kan selamat yang lainnya, yang tadi mati juga. Kalau sekarang baca tafsir dengan situ jalan. Terus sedikit ayo. Pahabar jalan Sulaiman. Anu aja lho lawas kalongan hidup mantap ianya. Nak minta kawin nih Bang Guru Abdul. Guru Yusuf salah Nabi Sulaiman. Kawin Nabi Sulaiman. Jangan Nabi Sulaiman jir pun apa pun ini bebuul nih bapak bulu nih bapak ibak dulu ujar jir anu pun sapui kapur. Nah itu asalnya riwayat yang kita mencabut bulu katiak lawan kapur, ilmu yang diambil daripada silsilahnya daripada jin Nabi Sulaiman.
Jadi mendak mencabut bulu kaki ambil kapur dulu ya posisinya. Orang begini itu juga lalu baulah rodo bertulis macam-macam. Ini jangan untuk mencabut segala bulu. Boleh disapukan ke sengot, kada bersengot lagi. Disapukan ke janggut, kada berjanggut lagi. Kan saya sapu janggut kalau apa kapur kan lagi jadi warna kapur tu kan. Ini serius ini. Banyak biasanya membaca tafsir Sawi asik sambil membaca Quran tafsir Sawinya diperiksa asik. Kalau kerasaan mulai pukul 1 sampai azan kan berutam memang apalagi bila namanya Ahmad Syahid. Cuma saya istilah berdiri orang orang pun minta ini kada sunyi bila orang maaf saya lagi belocon bener. Di kios saya kalau mau nyaut lagi masalah bilang aku ngambil telur guludin nih ini guludin nih guludin rantau ada guludinnya ada nah ada guludin bacaan masjid Martapura aku menang orang Guru Salman di rumah ya guludin jangan sombong hidup ini kada ya ada orang diangkat jadi guru pembantu gaji belum menjual jadi ujian kuitannya toh jam berapa ranai toh jam berapa ranai toh jam berapa ranai ujian umma kada mau lagi kan sampai foto jadi angkat jadi guru udah guru pembantu belum menjual apa begaji honor yang belum dapat dintu aja nang abah jadi jangan abah jam berapa 4 seperempat. Julak kita tawa di rumah siapa dalam bacaan itu? Jangan nyerahin pada anak yang bang. Yang dirantau itu Udin di julak. Jadi aku bias-bias tadi kalau diangkat dari Bilal jam berkurang malam asli sahutnya ya. Dol, minta. Ini kada. Dol sunyi. Dokter Andus apa aja? Wah, tinggal dokter Andusnya aja. Udah mau nyautil lagi ubah. Dol, sana. Prof jurang. Yes. Oh iya. Padahal prof bisa jadi air minum. Katanya profesor kan. 50 akaid masuk di dalam mustagnian lawan muftaqirah. Coba pikirkan aja. Apabila ikan melihat awak ikan di mana aja, nang apa aja nang di awak ikan, pakaian mengatakan inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikan itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik apa artinya? Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tak buka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan. Padahal yang dilihat itu kemurahannya. Sifatnya kan kawan lihat jalan kawan mata hati. Kawal pulang aku melihat Guru Adol ini bahajat lawan Allah. Lalu diadakan Tuhan ini berarti kemurahan Tuhan mengabulkan hajatnya. Melihat Guru Adol melihat kemurahan Allah atau kekayaan Allah. Jadi kemana diri mata kita kasih ini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya.
Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli ma siwa. Paham tak kata? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya. Kesusahan itu yaitu kahandak. Ujar orang halus meta kahindak. Hindak apa kau ya? Kalau kau kada hindak udah kami. Kalau kau kada hindak kami. Namanya menunjukkan kehendak aku kami aku untuk kami. Coba. Nah, dulu ada hendak nesa. Ikam nesa itu mesti hendak dulu. Ya kalau ya Allah ya kamu pandada ulun hendak nesa dikabulkan Tuhan. Nah, di situ kekayaan Tuhan. Lalu guru anu hendak tunduk-tunduk nunggu-nunggu dikabulkan Tuhan. Hendak berdiri dikabulkan. Hendak rokok dikabulkan. Hendak membaca wajah dikabulkan. Hendak membaca Fatihah dikabulkan. Sampai hendak baca surah dikabulkan. Berapa kasulihan Tuhan sudah dikabulkan di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini udah cukup banget untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah, inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah salah. Meminta kepada Allah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'alu PL apa? PL terus-terusan. Ya kan? Lil hal wal istiqbal. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ard. Langit meminta terus-terusan. Bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ard artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan man di langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak apa? Namun sudah dunianya dan akhirat meminta lawan Tuhan, Tuhannya kayak apa lebih baik? Kullu yawmin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan semuanya permintaan barataan itu. Contohnya hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal dikabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bertempat dikabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak bersalam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit saja. Padahal jarak dan diam, gerecek dan sebagainya, samunyaan itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, dan kita itu kada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir anu lain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta ada dengan lidah. Dengan lidah. Ada nang kepandaran Tuhan minta, ada nang kan sependaran tapi minta juga. Mikrofon ini nama hadap ke aku kalau inya mah minta lawan Tuhan, ya Allah hadapakan ulun lawan guru. Tuhan kabulkan hadapinya, tapi nya kada memontong. Itu ngaran lisanul hal. Nah, si andakan ini ya Allah cagatakan ulun. Nah, ya jadi cagatnya. Ujar kita terabahakan ulun, andak ulun di atas meja, bandaknya. Semuanya ini yang minta oleh Allah Ta'ala. Lamun ada satu aja yang kada minta oleh Allah, berarti Tuhan kekurangan kekayaannya. Sedangkan Tuhan bersifat kamalah. Tabuka dada sudah melihat Allah Ta'ala. Jelaslah Tuhan sudah. Inilah ngarannya ma'rifat. Jelas Allah Tuhan itu jelas. Di mana aja nampak Allah Ta'ala. Tapi asal mau berpikir.
Nah, nang mahalang kita berpikir demikian, hubbud dunia. Sekadar hubbud dunia, sekadar itu kita kadang melihat oleh Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala nampak aja kesulihannya dan kemurahannya di diri dan di luar diri. Si tongkat ini dari minta supaya diangkat ke atas sini, dikabulkan Tuhan, diangkat di atas sini, asalnya di bawah. Asalnya di rumah, ya Tuhan, bawa lu ke langgarnya, ada di langgarnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, termasuk tongkat. Bantuannya apa? Qul la yu'minu fi sya'in mengabulkan. Kada ampi-ampihnya mengabulkan. Jadi orang menggunakan bahari ulama. Raja bertakun ulama. Kalau Tuhan qul la yu'minu fi sya'in, saban hari ada gawiannya. Sekarang waktu ini apa gawian Tuhan? Hai ulama, ujar raja. Rajanya di atas kursi kerajaan. Jadi ujar ulama tadi, nang bertakun siapa? Undah. Nang ditakun siapa? Nyawa. Ujar ulama tadi, nang bertakun harus di bawah. Nang menjawab di atas. Dia raja, balik. Raja turun, ulama naik. Gawian Tuhan sekarang ini menurunkan nang di atas, menaikkan nang di bawah. Kalah segala raja. Ujar guru Kubahari, coba nyawa benar. Melihat gawian Allah Ta'ala menurunkan sebiji-biji peler, menaikkan nang sebijinya. Nah, bagi ler turun naik timbangan. Guru Kubahari supaya waktu mengambil daerah jangan lupa lawan Tuhan. Ujar Siden. Seperti orang mati bisa dijamban. Ini melihat orang dua begini bontong-ontongnya aja. Mudahan panjang umur ada jodoh. Pikiran ke mana? Kada ingat Tuhan lalu. Kada sama tuh, buat salah lah. Nah, ada yang ketawa, ada yang mendam, ada yang mengut, ada yang ke atas matanya, ada yang ke kawan matanya, ada yang ke awal matanya, ada yang hijab. Karena samunyahan itu tadi Tuhan mengabulkan kehendak masing-masing. Di situ nampak kekayaan Allah dan kemurahannya bagi orang yang diberi akal. Yakni dengan wujudnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Nah ini bagian dia lah 11 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang harga tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya lawannya 11 juga. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil aghrad, artinya Tuhan itu wajib bersifat suci daripada tujuan dan maksud di dalam segala perbuatannya. Lawanannya mustahil Tuhan bersifat menghendaki di dalam perbuatannya akan sesuatu, ya kan? Jadi berapa sudah saya? 11 lawannya 11, 22. Tambah tanazzuh lawanannya 24. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin, berapa? 25. Mustahil wajib atasnya membuat mungkin itu berapa? 26. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya 27. Mustahil pada mungkin memberi bekas dengan kekuatannya tadi 28. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataannya pada kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada yang lain daripadanya. Di dalam kaya Tuhan dari yang lainnya 28 akaid di sana. Pahamkah? Nah itu. Coba kita bagaimana tadi di rumah. Nyaman aja kita sebenarnya. Dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu, ada yang 9 tadi, yang di bawah mungkin ada 9. Adanya yang wajib yang 9 itu bagi Allah, yang ayat tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya segala lawannya berapa? 9 kali 2.
Serta wujud hadis sekalian alam, wajib alam ini baharu 19. Mustahil kidamnya berapa? 20. Serta wajib bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya 21. Mustahil padanya memberi bekas dengan tabiatnya 22. 22 tambah 28. Nah, ini perinciannya. Angka perincian yang mustagniyan itu 28, yang muftakiran 22. Maka dengan 22 akaid ini dapat penyataan bahwa tiap-tiap yang lain dari Allah berkehendak semuanya kepada Allah Ta'ala. 22 yang di dalam muftakiran, 28 di dalam mustagniyan, jumlahnya 50 akaid. Termasuk dalam la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Simple. Pakaiannya tadi di dalam hajatnya seluruh makhluk, disitulah kekayaan Tuhan mengabulkannya. Nang dilihati kasugihan Tuhan di dalam kesusahannya makhluk. Jadi makhluk semuanya tetap susah, yaitu fakir. Allah nampak kekayaannya di kefakiran situ tadi, yaitu mengabulkan segala hajatnya makhluk ini. Langit minta Tuhan diangkat di atasnya, bumi minta di bawah. Langit melengkong, Tuhan melengkong. Bumi minta rata, rata. Semuanya itu permintaannya dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Jadi kemana mata itu memandang, disitulah nampak kekayaan Allah. Sesudah ikan tahu bahwa makhluk istighfar, disitulah nampak istighfar. Duduknya kita sebagai makhluk tetap posisinya di hamba, yaitu di istighfar. Jangan sampai makhluk merasa istighna sedikit pun mempunyai milik. Di situ aja banyaknya syirik. Orang-orang hidup di dunia ini banyak syiriknya. Ini milikku, ini ampunku. Di sini yang banyak. Di hati kalau ada apa itu udah sesat. Lamun pakai tambah sesat lagi. Jadi jangan merasa di sini milik. Ujar orang bahari, fakir bahasa Arab, bahasa kitanya papa. Ujar arwah ayah, arti papa kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Arwah ayah mengajari aku tuh. Wujud kada mencium baunya kita, apalagi ada ikungan wujudnya, baunya aja kada ada. Hancur lalu, dasar hilang wujud. Kada ada bekas-bekasnya. Selama kita merasa bisi wujud, masih lagi kita menyamai akan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mempunyai milik wujud, kita mempunyai milik wujud juga, masih menduai kepada Allah. Langkah ini masih belum istiqor namanya kita. Karena istiqor itu fakir itu papa itu kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Habis. Lama udah lah itu sudah. Nah itu ngarannya sampak ngarannya. Nyaman ya udah. Apabila melihat kamu jongkong, ingatkan lawan wujud Allah. Ya kan? Sebab mencongkong ini kalau asli cuma hayalan belaka. Hayalan. Orang hayal adalah bandanya ada. Wujud majazis jorong bahari. Anda nyamannya udah anda kesimpulannya nyamannya di mustagniyan, nampaknya di muftakiran kita aja. Tinggal lagi ingatan kita aja. Apabila mau ke sana mengarahkan fokusnya, insya Allah ikan menang. Apabila ikan kada ke situ arahnya sejam atau kurang atau lebih, maka ikan kalah arahnya. Jadi bahan menang, bahan kalah. Sebanyak kalah oleh menang. Kenapa? Tambuk. Ada penyakitnya tambuk aja. Bungul. Hendak melihat Tuhan sepertinya yang sekarang berkeleng-keleng mata. Kalau yang hendak melihat kekayaan Allah,
Allah. Ada ustaz, yang sebelah aja mata mereka aja. Kayaan Tuhan, apa benar, mereka kayaan Tuhan, sambil merasa-rasa aja. Berasa-rasa tahu aja. Kekayaan Tuhan juga, ya Tuhan, ya teh, kawan, ya teh. Ya Tuhan, makan pada guring, subuh, kabul, ini nampak turut kemari, sampai. Aku juga kalau membaca-baca renungan, ya Allah, lu nak ke sana, hati-hati Anda dikabulkan bukti mencungkung sampai artinya kekayaan Tuhan sampai kemari. Cuma kemarin gurunya kada bisi, suruhan guru amalkan kada tepat. Nah itu masalahnya kita. Itu salahnya kita. Lalu kenyataan di bawah. Mustaghniyun an kulli ma siwa, artinya kaya Allah Taala dari tiap yang lainnya. Di situ masuk wujud. Yang lainnya diadakan sendiri. Ya kan? Kidam. Jelas, yang lainnya diulah sidin. Bako, yang lainnya mendatangi sidin, mati. Mukhalafah, yang lainnya kemenyaan kalah lawan sidin. Nah, qiyamu nafsi, kemenyaan minta lawan sidin. Sama, ya kan? Kemenyaannya didengari sidin. Basar dilihat sidin. Kalam, ya kan? Hasil kalam sidin. Sami'un basirun mutakallimun. Lalu tanazzuhu ta'ala 'anil abrar di Muslim juga. Ya nang tadi bahasa kitanya yang bahasa Arabnya yang mengadakan bahwasanya 28. Coba wujud kita bakal 3. Mukhalafah yang sama basar 47. Kalam sama basirun mutakallimun 11. Ya kan? Tanazzuhu 'anil abrar 12. La yajibu alaihi syai'un minna mukallaf min mumkinat wala tarkuhu berapa? 13. 13 tambah 1 la ta'sir syai'in fa inna ikhwatihi berapa? 14. Lawanannya 14. Iya 28. Matinya lawanannya ada ditulis. Ya kan? Nah itu sudah kan. Nah lalu wujud itu sifat nafsiyah. Nah lalu sifat ma'ani. Nah itu ya kan sifat salbiyah masuk di sini 4. Kidam, bapak, mukhalafah, qiyamu. Tulis gantungan itu. Paham kan? Jadi di salbiyah 4. Nafsiyah habis lalunya sebutin dia. Salbiyah syariknya 4. Kidam, bapak, mukhalafah, qiyamu. Ma'ani yang diambilnya berapa? 6. Ma'ani yang diambilnya berapa? Tadinya 6, bang, yang diambilnya 3. Sifat ma'ani yang diambilnya 3. Ialah 3. Sama, basar, kalam. Maknawiyah yang diambilnya 3. Sami'un, basirun, mutakallimun. Nah itu yang diambilnya oleh siapa? Si Mustaghniyun. Di nafsiyah 1, di salbiyah 4, di ma'ani lawan maknawiyah 3, 6. Kemudian di muftaqirun ilahi kullu ma'ada, di dalam berhajatnya seluruh alam kepada Allah. Nah, di sini masuk 22 tadi berapa? 11 berapa? Ya kan bagi 2. Nah 11. Coba di salbiyah masuk 1 wahdaniyat. Pas sudah nyelima 4 masuk di mana? Di Mustaghniyah 1 sisanya wahdaniyat. Kemudian di ma'ani masuk di situ 4. Qudrat iradat ilmu hayat. Berapa sudah? 5, ya kan? Nah kemudian di maknawiyah masuk di situ 4. Muridun alimun qadirun hayyun. Jadi berapa? 4 ditambah 2 6 tambah 3 9 kali 2 18. Lalu
menunjukkan alam baharu semian dan karunia memberi bakas dengan tabiatnya. 2 kali 2 4. 4 lawan berapa deh? Lawan apa? Lawan 18 berapa? 22. 22 tambah 28 sama dengan. Nah, jadi di kanan sini 28, di kirinya 22. Termasuk di dalam la ilaha illallah. Nang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nang makna la ma'bud itu la mustaghniyun an kulli majiwa wa taqarru li kulli ma'ada illallah. Nyaman kala? Nah, itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Aja insyaallah. Nanti baik kita buliki mulai awal. Berbulik mulai awal pulang dengan situ cukup dulu, jangan diteruskan lagi terus mulai awal pulang insyaallah hari Kamis lah insyaallah kita buliki mulai awal. Ada waktu 20 menit saja. Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Ini masih bagi pembicaraan masalah perbedaan 2 orang yang bersamaan punya nafsu tapi ilmunya berlain. Pertama, orang yang nafsunya memandang bidadari dengan orang yang nafsunya memandang akan apa itu? Apa ngaruhnya itu? Biasanya dianggap-anggap orang di rumah ampapung itu diulah dari tanah liat dan rupanya seperti bini-bini dicat macam-macam itu entah. Jadi manusia ini 2, ada keinginannya itu bidadari, ada keinginan itu ampatong yang seperti bebinian. Coba bedanya kan jauh. Kalau bidadari bujur adanya, ya kan? Dan menurut kabar lezat rasanya. Ampatung ini jangan menyamani orang, inya aja minta gaduhi bagi orang. Nah, tapi manusia ada, mereka tujuan ampatung, lalu bidadari ada. Kenapa? Itu tambuk. Itu ya. 1 misalnya. 2, orang yang tahu lawan bidadari lalu jatuh cinta kepada bidadari di surga kalau lawan lipas jatuh cinta lawan gadisnya, gadis lipas juga sama dia cinta juga tapi beda. Apa ada lipasnya itu sama mahulnya lawan bidadari lipas itu ketujuannya inyak ada tahu tambok. Lamun lawan lipas nang bini-bini juga bubuhannya juga bahakalah dia berat benar. Lamun nang lipas bini-bini tak masuk ke dalam salawar orang tiap orang laki berat. Disesakan bidadari lawan lipas kadang menggaduhi nyaman gitu ndanya. Artinya gitu bubuhan nunda. Nah itu bandingan. Demikianlah manusia. Nang dari kecil didikannya agama, maka inya lawan Allah, memandang keelokan Allah di mana-mana. Termasuk keelokan Allah tadi, yaitu kekayaannya tadi. Jadi kekayaan Allah masuk di zaman keelokan. Nampak? Bukanlah lamun kita naikkan pembicaraan masalah kesimpulan daripada sifat jamal, jalal, qahar, tamam. Kenan kelawasan naikkan betul tingkatannya kuliah umum.
Kemudian apa? Si orang nang asik lawan bidadari, asik lawan bidadari. Inya kada asik lawan Allah. Kada asik lawan Allah. Sama lawan si lipas. Disuruh bini-bini nang cantik, kada meherani. Paling-paling memang galenani kan bini yang kada. Ya nang takuriak acil. Halu apa lipas ya. Kecuali ya. Ini kan bahasa Indonesia lipas kecuali. Ya Wan, kecuali, salah, kecuali, salah aja, lipas kecuali aja, kecuali. Kalau kau juga ke bahasa Indonesia salah terus. Udah. Nah, lipas disuruh gadis kerja utang. Amun nang pondokan ini bapak. Kenapa jadi manusia kada sampai memandang kekayaan Allah, teruskannya kepada keelokan Allah, sama dengan waliullah. Semua waliullah dibukakan jamalullah. Yang lurung masuk ke jamal istighna'ul ilah. Di mana jamal itu nampaknya di iftiqar kulli ma'adah. Di situ dah. Nah disinilah wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina lahumul busyra. Kemudian fa'ama aktsarul qulub an irsari jamalillah wa jalalih yudahi amal khumpasa an idrak jamalin nisa. Nah, jadi hati nang kada sampai melihat keelokan Allah di dalam kekayaannya tadi sama lawan kada melihat oleh si lipas akan kehebatannya si bebinian. Inya kada takut. Inya kada tahu. Bini-bini baik rupa kada tahu lipas. Matanya halus. Bungul bulan. Nangka itulah manusia yang asal didikan dunia mulai kanak-kanak sampai ke 40 tak tutup sifat jamalullah dan keelokan dan kekayaan Allah di hatinya. Walau belajar kada kawa memakai karena didikan lebih halus sampai 40 dunia bateh mahabbat penehe ujar lanjut ganda de. Nita mahajanehe itu bahasa kita nama India orang daerah mahajanehe artinya mahajan tahe. Ya Allah, lamun orang nang mulai kanak-kanak belajar sifat 20 kada belajar pak dunia sampai 40 nih itu aja nang digaduh hatinya utaknya. Ngapa ada pada mencungkung keelokan Allah Ta'ala di mata, di telinga, di muntung, di hidung, di mata, di tangan, di batisnya. Jadi pendidikan ma'rifat itulah yang diutamakan oleh agama sesudah balik berakal. Awaluddin ma'rifatullah bistiqlan. Mumpung kitabnya ada, gurunya ada, tinggal keinginan aja lagi. Besok itu didiklah anak-anak kita yang sudah kita merasa terlanjur, jangan anak kita seperti kita. Kalau kita udah terlanjur dunia, anak kita jangan dikasih tokan lagi. Kecuali udah umur 40, boleh dilajari dunia sesudah matang pada akhirat. Caranya kita tinggalilah anak itu untuk menuntut ilmu agama. Nah, kalau ditinggali keperluan dunianya. Karena kalau ada tinggali keperluan dunianya, inya mencari dunia itu untuk akhirat. Tapi kalau sudah disiapkan dunia untuk akhirat, inya kan mencari dunia lagi. Disinilah ayat wal yakhshal ladzina la tarafu min khalfihim dzurriyyatan bi'atan tafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ujar guruku, kalau orang bisi bini, bisi anak harus menyiapkan ongkos bininya dan anaknya seumur balik 63.
Jadi kalau bisi anak cukup 63 tahun disiapkan DLR. Apa? Ya dolar. Si anak ini kalau kita mati meninggal dunia, inya sudah cukup untuk seumur hidup. Kada mencari, berdagang dan sebagainya lagi. Ambil yang ini untuk menuntut ilmu agama dan beramal. Paham kan? Jadi kalau nang abah kada menyiapkan itu sudah berani bisi anak, ini mengzalim melawan anaknya. Sehingga anak nang mestinya dalam masa saat umur nang hidup tadi sampai 40 mestinya agama, karena abahnya kada meninggali, maka anaknya mencari dunia, maka anaknya tertutup hati memandang jamalullah. Nang zalim abahnya. Disinilah Nabi mendudukkan hadisnya, kullu mauludin yuladu fa abawahu yahawidanihi au yunafura au yumajjisani. Bini ini penjual, bisi bini umurnya 60, siapakan nang laki tadi untuk 3 tahun. Umur galep, menyamati lagi nang bini ada lagi kawin ke lain. Cukup aja peninggalan cukup 3 tahun, mengkawin ke lain nggak lagi yang dicari. Nang lain kan pulang nggak menarik ini, cukup kesan ini aja dek ke lain kawin. Jadi yang lain lagi menggoda lagi. Nah itu. Lamun bisi bini 30 sikong, umur 40 sikong, selawi sikong. Kadang disiapkan bedolo umur hidupnya yang laki salah. Bisi bini 3, kadang nyiapkan. Pak mati mendadak, iya nang bini tadi berjual awal. Demi parutnya, nang zalim lakinya. Disinilah nampak kesalahan kita karena tidak ada punya guru. Ujar kita bini dan anak serahkan Tuhan aja. Undagi nak sabaran Tuhan juga. Tuhan apabila kita basarkan Tuhan ya Tuhan peraturan. Maka itu menurut kada. Matinya awal ni'ma ma qala sadatul wal awalul fikri akhirul amal. Nang paling bagus kepada orang dahulu sebelum begawi pikir habis-habis. Sebelum kawin sanggup. Sebelum bisi anak sanggup oleh sebab itu pada boleh kita memberikan harta kepada waris kepada nafkah bukan ahli waris kalau dengan kosot mana dia akan waris kalau dapat lagi. Nah itu pahamkah? Boleh bawa siap sepertiga aja, 2/3-nya dasar waris. Kalau aja yang waris sendiri nak kalau benar diberikan berdulu kalau lain jangan itu kada boleh, itu berdosa. Bersaksi pulang guru menyaksi, pembakar menyaksi, bomel, keduanya guru pembakar. Nah, penyaksi yang salah. Harus ada hak waris tadi. Ini nakal juga, biarnya nakal anak siapa? Anak kita, biar nakal anak kita juga. Ada duriat orang saleh. Lah, ulama ini memandang gawiannya. Gawian yang duriat yang saleh ini kada bagus disariki oleh ulama ini. Alasan gawiannya salah. Tak dapat namanya lawan pada tuannya. Pada tuan nang saleh. Nah kan datunya saleh, duriatnya gawian salah. Ulama ini menyariki bang duriat, faktanya gawiannya itu salah. Fakta mimpi ulama tadi datunya berpaling. Kalau mau menghadapi ujar ini, maka sampian setiap kali ulun bermimpi menghadapan nang sangkarangnya. Kenapa pian kada menghadapi ulun? Nah ujar sirin, cucu unda mengerja kesalahan nyawa sariki. Nah ulun jadi menyariki itu karena kawin itu salah. Ujar sirin, setiap orang bisi anak kada baik, anak siapa? Putuskah? Nama anak itu tetap anak si anda juga. Walaupun jahat kawinnya, tetap anak si anda juga. Nangka itu kayak apa aja tetap cucu unda juga. Jadi nyawa berpaling darinya sama paling rendah, balasannya paling juga. Lek. Nah. Jago semenjala jangan dipandang cucunya, nang di belakangnya ada tuannya itu apa? Semenjala tak dapat keluar ya Presiden Qadir Qudrat. Semenjala itu Qadir Qudrat waktu jadi Qadir Qudrat jadi sekali lagi naik ayam jadi Allah Taala. Menangis Qadir Qudrat dari gantangan.
memandang gawiannya pada ketujuh, memandang dapurnya, kenapa kita? Itu pangkat matinya harus alim. Harus alim, bunga katulahan aja ya. Walaupun ada aklon, walaupun ada bisi akal juga manusia, tapi karena didikan dunia, kadang-kadang sampai kepada memandang kekayaan dan keelokan Allah. Dunia itu pemahalan. Oleh sebab itu, kalau sudah kita tua-tua ini terlanjur, mulai anak sampai ini urus dunia, anak kita masih bersih, jangan sampai seperti kita nasibnya. Wajah karena laha wasrahsanat akulaman dari bahinna oleh zalina mukhalifin kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jikalau si lipas itu ada bisi akal, ya kan? Lalu disebutkan bidadari lainnya, niscaya inya itu membaguskan lawan orang menang cinta lawan bidadari. Tagal lantaran si lipas pada akal, lalu jangankan kisah bidadari, inya seorang melihat lawan bibinian pada ketujuh. Antaranya kada berakal. Dan demikian juga manusia yang berakal mengutamakan akan akhirat daripada dunia. Karena anak kada berakal, umma bapaknya yang berakal, nah umma bapaknya yang disuruh mendidik anak masalah agama supaya mereka anak itu berakal. Karena tandanya akal memilih nang kakak. Itu kalau orang berakal nang kakak dipilihnya. Nang hancur ditinggalkannya, itu tanda akal. Dunia hancur, akhirat kekal. Cuma tukang kita nih kebanyakannya tukang kali hanya mulai disebutkan yo ulah air apat geli otes itu bang kita mulai kenal udah saya sang wajabun saroja nang itu lagi halus kenapa ada kada mau masuk jamalullah istighna'ul ilah kada mau masuk saroja belum masuk itulah pak nyanyi dan pak dunia dan lain-lain pak mapak bawa wayah ini kelum itu di pesantren kelum masukkan pelajaran apa kelum apa aslinya kurikulum ya kelum kalau bahasa Indonesia aku salah terus kurikulum kelum jadi cocok benar. Walhasil demikianlah basulisihannya manusia karena basulisihan pendidikan dicampurkan pendidikan agama lawan pendidikan dunia sama lawan menyampur masyrik lawan maghrib kalau terjadi masyrik lawan maghrib disatukan kalau selama banyak kita menghadap masyrik selama itu juga kita jauh dari maghrib namun dicampur kadang-kadang jadi dasar biarkan anak siapa yang salah ya kita yang salah abah jawabannya yang salah yang melahirkan umar disalahkannya umar ada mahajani tak abawahu umar bapaknya ujar Nabi nang tak salah didik sulit sebenarnya kalau nang abah salah ulama hendak mendidik anaknya menjadi ulama umanya dagang mendidik anaknya lalu kada saya sekata itulah yang jadi disuruh sakupu kawin sakupu supaya saya sekata belakang sakupu kan nang di bawah derajatnya bakuman ini orang nak turunan lah laki-laki ini turunan bini kawin anaknya pasti bakuman uman itu dari turunan bini bukan turunan laki-laki kalau turunan laki-laki amas murni turunan bini ini purunggu
Nah di sini perunggu di sini nang ada namanya babiruan men. Pada sakupo. Allah. Anu juga anu jadi kalau sakupo tu ya tamluk juga. Walidzalika khalaqahum, memang kaitu juga sudah dalam Quran kan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimahullah, walidzalika khalaqahum. Ya kan? Walidzalika khalaqahum. Quran kan artinya manusia ini Tuhan menjadikan memang sudah kada sah. Kalau sama kullu hizbin bima ladayhim farihun. Namun dasar orang munafik sakat tujuh dunia, dasar lurung dunia juga. Nang akhirat lurung akhirat juga. Minyak lawan banyu biar terkumpul di cangkir, tetap minyak di atas, banyu di bawah. Apa artinya? Akhirat di atas, dunia di bawah. Setiap anak dua ikong, ada nang sekolah agama, ada sekolah dunia, nang sekolah agama pasti di atas, nang sekolah dunia pasti tunduk. Minyak dengan banyu takarubut dan sewadah, minyak di atas, banyu di bawah. Masya Allah. Walidzalika khalaqahum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bikulli ma sunnah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا وذريتنا من علماء العاملين بعلمهم اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما شاء الله.